perkara yang sedang dilakukan proses penyidikan saat ini, ya siapapun sekali lagi kalau keterangannya dibutuhkan pasti dilakukan pemanggilan. Jadi saat ini KPK kan sedang menyelesaikan dan mengembangkan lebih jauh terkait informasi dan data pada proses dugaan korupsi. Beberapa pihak sudah dipanggil, termasuk hari ini juga kami terus melengkapi alat buktinya untuk mendalami informasi dan data terkait dengan tidak hanya substansi materi pada konstruksi perkara yang sudah kami umumkan pada saat tangkap tangan, tetapi kami kembangkan pada informasi dan data terkait perizinan pertambangan. RUU Perampasan Aset adalah salah satu yang benar-benar kita inginkan untuk segera bisa diwujudkan sama karyawan-karyawan kita. Kenapa? Teman-teman, 68% orang Indonesia itu masih hidup dalam kemiskinan menurut data World Bank dengan penghasilan $8 per hari atau kurang gitu ya. Padahal kekayaan alam kita itu sangat melimpah banget, banyak banget datanya kalau kalian cari ya betapa luar biasa kekayaan rakyat Indonesia, alam Indonesia. Tapi kok bisa rakyatnya miskin? Ya karena kekayaannya dirampok dan tidak ada pemerataan atau persebaran kekayaan yang benar-benar menyentuh dan mensejahterakan masyarakat. Saya pikir kalau orang dalam kan pasti orang-orang yang punya kaitannya dengan bidang tugas yang ada. Tidak boleh kita negatif tinggi pada orang, kita tidak boleh seuzon. Ya biar aja proses hukum berproses. Bayangkan suasana Jakarta yang tiba-tiba kembali heboh. Di depan gedung KPK, puluhan wartawan menunggu dengan kamera yang terarah, mikrofon yang terangkat, dan suara-suara pertanyaan yang saling bersautan. Semua itu dipicu oleh laporan resmi Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM yang menuding Bahlil Lahadalia, kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, terlibat dalam dugaan korupsi pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021 hingga 2023. Koordinator Nasional JATAM, Melki Nahar, menyatakan pencabutan izin yang dilakukan Bahlil tidak sesuai regulasi yang berlaku. Ada pola yang harus dibongkar, ada kepentingan yang dimainkan, ucapnya lantang. Lebih jauh, JATAM membawa bukti berupa dokumen, jaringan perusahaan, hingga dugaan aliran dana kampanye. Sebuah laporan yang langsung mengguncang kredibilitas seorang menteri penting yang mengurusi energi negeri ini. Tak butuh waktu lama kabar itu menyebar luas. Di media sosial, nama Bahlil mendadak menjadi trending, sementara di ruang-ruang diskusi politik muncul spekulasi apakah ia akan terseret, bahkan mungkin dicopot dari jabatan menterinya. Dan di tengah pusaran isu ini, publik mulai menyebut satu nama, Salsa Erwina. Sosok perempuan muda yang dikenal cerdas, lantang, dan berani bersuara tentang isu-isu tambang, energi, serta korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, ia tampil sebagai figur alternatif, membawa semangat generasi baru untuk menata ulang pengelolaan sumber daya alam. Bayangkan, sebuah forum nasional tentang energi berkeadilan. Aula dipenuhi mahasiswa, aktivis lingkungan, hingga tokoh masyarakat. Di panggung utama, berdiri Salsa Erwina. Wajahnya serius, tatapannya penuh keyakinan. Energi adalah hak rakyat, bukan alat segelintir elit untuk memperkaya diri. Jika izin tambang hanya jadi komoditas barter politik, maka kita sedang merampas masa depan bangsa ini, katanya lantang. Ruangan bergemuruh tepuk tangan. Kalimat itu langsung menggema, menjadi tamparan keras bagi mereka yang selama ini bermain-main dengan kekuasaan. Nama Salsa pun semakin menguat. Para pengamat menilai, jika Bahlil benar-benar terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, maka sosok yang tepat menggantikannya adalah generasi muda yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Sosok yang mampu mengembalikan arah kebijakan energi ke jalur yang benar. Dan disitulah Salsa Erwina dinilai pantas berdiri. Tak hanya itu, aktivis lingkungan menyebut Salsa sebagai simbol harapan. Mereka percaya dengan visinya, ESDM tidak hanya mengurusi soal izin tambang, tetapi juga transisi energi bersih, keadilan bagi masyarakat adat, serta perlindungan terhadap lingkungan yang selama ini sering dikorbankan demi kepentingan bisnis. Malam itu, setelah forum berakhir, seorang mahasiswa menghampirinya dan berkata, "Mbak Salsa, kalau suatu hari benar-benar memimpin kementerian ini, kami titip suara rakyat kecil. Jangan biarkan energi dan tambang hanya dikuasai mafia." Salsa menatapnya dengan tegas, lalu menjawab pelan, "Saya tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi saya berjanji untuk tidak tunduk kepada korupsi, tidak tunduk kepada mafia tambang. Jika saya diberi kesempatan, energi negeri ini akan saya kembalikan kepada rakyat."
Pernyataan itu viral di media sosial. Tagar Salsa untuk ESDM pun menggema. Ribuan komentar memenuhi lini massa, sebagian besar berupa dukungan dan harapan agar wajah baru itu benar-benar bisa membawa perubahan. Sementara itu, di gedung KPK, proses hukum berjalan. Jika benar Bahlil terseret, maka kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan kosong. Dan disitulah nama Salsa Erwina bisa menjadi sejarah baru. Seorang perempuan muda yang masuk ke lingkaran kekuasaan bukan karena kompromi, tapi karena integritas dan keberanian. Pertanyaannya kini tinggal satu, apakah harapan itu akan menjadi kenyataan? Waktu akan menjawab. Namun publik sudah punya calon yang mereka percayai. Satu nama yang mulai menancap kuat di hati masyarakat, Salsa Erwina. Siap menggantikan Bahlil dan siap menata ulang energi bangsa.